nama Pak Azam dengan 3 panel hakim yang luar biasa akhirnya dapat menemukan sebuah kebenaran dan akan diuji kebenaran ini di dalam tahapan sidang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan semuanya, nama budaya. Hari ini kami mewakili Yayasan Meta Karuna Metria sangat bersyukur karena update hari ini di mana putusan setelah yang kami tunggu-tunggu sudah 1 minggu terkait dengan perkara atas nama terdakwa Lili yang saat ini sedang berada di rumah tahanan. Pada akhirnya eksepsi dari penasihat hukum terdakwa atas nama Lili ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita semua sudah menyaksikan dan kami mewakili dari juga umat Buddha yang hadir ada di tempat ini serta pengurus yayasan sangat bersukacita dan berterima kasih kepada jaksa penuntut umum atas nama Pak Azam dengan 3 panel hakim yang luar biasa akhirnya dapat menemukan sebuah kebenaran dan akan diuji kebenaran ini di dalam tahapan sidang selanjutnya. Nah, kami ingin juga membuat sebuah klarifikasi, namun tidak begitu banyak, hanya klarifikasi singkat. Bahwa kami di sini bukan mafia, kami di sini bukan orang jahat, kami di sini adalah seseorang yang mempertahankan hak dan diwakili oleh saya sebagai penasihat hukum dan tidak ada kolusi nepotisme ataupun hal yang lain-lain yang mungkin pernah kami ketahui, kami dengar. Nah, saya mau klarifikasi, kami adalah orang benar, orang baik, dan saat ini kami juga membawa atas nama pengurus yayasan, juga kami membawa nama-nama dari orang-orang yang berkontribusi di aktivitas keagamaan, terutama di agama umat Buddha. Nah, saat ini kami ingin tepis, kami ingin tangkal hal itu semua. Kalau mafia adalah mafia manusia pikiran arif. Nah, itu betul, bukan mafia yang pada umumnya. Nah, jadi saya mau katakan, kami semua berjuang untuk dapat mempertahankan rumah ibadah, untuk dapat mempertahankan hak-hak dari pengurus Yayasan Meta Karuna Metria. Dan ingat bahwa siapapun yang menyatakan kami menzolimi atau siapapun yang menyatakan kami kriminalisasi, detik ini juga saya sampaikan kami tidak pernah melakukan penzoliman atau kami melakukan hal kriminalisasi karena ini murni proses hukum. Proses hukum dari proses tahapan laporan kepolisian diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan diuji dalam dakwaan jaksa dan diuji saat ini di persidangan. Mohon semua pihak untuk menghormati. Saya berterima kasih untuk netizen semua yang sudah mendukung kami dan seluruh umat beragama yang juga mendukung kami. Itu saja dari kami penasihat hukum. Boleh ditambahkan dari Pak Kevin. Ya, bahwa kami menyambut baik ya bahwa hasil hari ini menunjukkan bahwa hukum masih berpihak kepada yang benar. Ya, dan juga kepada sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang tertimba permasalahan ini akan merasa dikuatkan lah dengan keputusan hari ini. Dan kami tentu ikut mengawal, menjaga agar hukum tetap berpihak kepada yang benar. Nah, oleh karena itu, saya mewakili teman-teman Dharma Pala Nusantara menyambut baik dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim dan juga kepada netizen, kepada teman-teman yang lain. Kami juga mengharapkan doa dan dukungan karena ini proses masih berlangsung dan tentu ini juga upaya pemerintah untuk menjaga ya, khususnya tempat-tempat ibadah yang saat ini karena satu dan lain hal tadi yang telah disebutkan oleh kuasa hukum kita sedang banyak diganggu terkait juga yang diduga seperti mafia tanah dan lain sebagainya. Oleh karena ini adalah perjuangan bersama, bukan perjuangan 1-2 kelompok. Jangan sampai dengan mudahnya tempat ibadah itu bisa disalahgunakan, bisa dikasuskan, bisa dimainkan. Saya rasa inilah pesan yang sangat penting, pesan yang sangat kuat. Mari kita semua yang berada di pihak yang benar, kita bersatu karena bukan hanya kasus ini yang menimpa kepada umat yang ada di Wihara Meta Karuna saat ini, tetapi ini bisa menimpa kepada siapa saja kalau kita diam. Oleh karena itu, mari kita bersatu berjuang dan terima kasih kepada kuasa hukum yang juga telah mensupport upaya kita. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, masih panjang ini. Ya.
Bang, artinya selanjutnya itu akan tahap Oke, selanjutnya tahap persidangan akan memanggil saksi dari pihak kami sebagai pelapor dan korban yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tentunya ini adalah saksi yang berkualitas, saksi fakta yang dapat membuktikan adanya unsur tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan oleh jaksa di pasal 263, 266, dan di 220 KUHP. Nah, kita tentunya akan menyaksikan seluruh saksi kita berkualitas untuk dapat membuktikan dan mempertahankan rumah ibadah. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kevin, rumah ibadah ini adalah rumah yang sudah didirikan. Jadi bukan rumah tempat tinggal, adalah rumah ibadah yang didirikan oleh umat beragama yang ada di daerah Green Garden yang bersatu padu membuat sebuah yayasan yang bernama Meta Karuna Maitreya. Jadi saya akan menangkal semua itu semua apabila ada pendapat atau opini yang menyatakan ini adalah sebuah rumah. Jadi ingin dikabulkan, ini bukan rumah, ini adalah rumah ibadah, tempat beribadah umat Buddha. Jadi siapapun orang-orang yang akan mencoba-coba untuk mengganggu ketertiban rumah ibadah atau keberlangsungan rumah ibadah, yang akan melawan adalah panglima tertinggi yaitu hukum. Dan kami pun sebagai aparat penegak hukum, sebagai pengacara akan ikut melawan dan akan ikut berjuang bersama-sama dan tidak pernah mundur sedikit pun. Itu saja. Pak Cici ada tanggapan? Dari Yayasan. Apresiasi aja. Senang Bapak Kapolri hari ini, senang dengan keputusan ini. Dengan ini kita lebih tenang untuk beribadah selanjutnya, dan terima kasih juga kepada Pengadilan Jakarta Barat. Terima kasih. Oke. Kevin, ini kan dalam kepala Nusantara ini kan sejak mana juga sudah ikut advokasi ya kalau ada yang misalnya. Terus seperti apa melihatnya dari kasus Piala ini? Memang akan terus mengawal sampai selesai? Iya, kita tahu bersama bahwa hukum dengan segala sistem yang sudah dibuat memang butuh pengawalan, butuh pengawasan, butuh perjuangan. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, peran kita sebagai masyarakat yang turut serta aktif mengawal kasus ini, tentu kita percayakan kepada perangkat-perangkat hukum yang sudah ada, tetapi kita sebagai masyarakat juga punya hak untuk menjaga dan mengawal dan syukur-syukur bisa mengingatkan semua pihak agar tetap berjalan di koridor yang ada. Karena kita bisa saksikan selama ini banyak sekali kasus yang berjalan ketika di mana yang lemah itu tidak ada pengawalan, bisa ditekan oleh pihak-pihak lainnya. Ini yang kita tidak mau. Jangan sampai itu terjadi dalam kasus ini. Oleh karena itu saya mengajak bukan hanya kepentingan satu dua pribadi, tapi kepentingan kita bersama untuk menjaga ini semua. Karena kalau hari ini terjadi kepada wihara Meta Karuna Maitreya, besok bisa terjadi kepada rumah ibadah manapun. Dan ini tentu saja tidak kita inginkan. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini adalah perjuangan bersama. Mari kita kawal agar semua umat beragama dapat beribadah dengan baik tanpa diganggu-ganggu oleh orang pihak-pihak yang mengaku atau berperilaku seperti mafia hukum, seperti mafia tanah yang ada di Indonesia. Saya rasa itu adalah gerakan bersama yang juga digaungkan oleh pihak Kementerian Agraria, pihak pemerintah dan lain sebagainya. Saya rasa demikian. Oke, udah cukup. Terima kasih.